Bayangin lo main game, tapi nggak ada tutorialnya. Lo nggak tahu cara dapetin item, nggak ngerti cara naikin level, dan tiba-tiba musuhnya udah nyerang lo duluan. Bingung? Frustasi? Pasti. Nah, begitu juga cara dunia ngajarin lo tentang uang. Dari kecil, lo disuruh sekolah 12 tahun, belajar rumus, hafalin tahun perang, disuruh nulis surat izin resmi, tapi nggak ada satupun pelajaran yang ngajarin cara biar hidup lo nggak boncos. Gaji pertama lo nanti bakal habis buat apa? Kenapa makin gede penghasilan, makin gede juga pengeluarannya? Dan yang lebih serem lagi, kenapa banyak orang yang udah kerja puluhan tahun, tapi tabungannya tetap nol? Mereka bukan malas, bukan juga nggak kerja keras, tapi masalahnya, mereka main di sistem yang nggak pernah mereka ngerti dari awal. Lo tahu nggak? Di dunia ini ada orang yang kerja 10 jam sehari, tapi duitnya numpang lewat doang. Ada juga yang rebahan, main HP, tapi rekeningnya terus naik tiap bulan. Bukan soal hoki, bukan juga sekedar kerja keras. Ini tentang aturan yang nggak pernah dijelasin di sekolah. Tentang kenapa lo bisa kerja seumur hidup, tapi tetap kejebak di tempat yang sama. Tentang gimana caranya duit lo nggak cuman sekedar numpang lewat. Dan kalau lo nggak ngerti ini semua dari sekarang, ya udah, selamat datang di game yang udah didesain biar lo kalah dari awal. Ada satu orang, namanya Pak Budi. Dia kerja di kantor dari umur 22, rajin banget, selalu datang tepat waktu, nggak pernah absen, lembur kalau diminta. Fast forward 30 tahun kemudian, dia udah umur 52. Jabatannya naik dikit, tapi gajinya nggak naik-naik banget. Tabungan, cukup buat bertahan, tapi jauh dari kata bebas finansial. Di sisi lain, ada Dimas, umurnya 25 tahun, kerja juga, tapi dia nyisihin 20% gajinya buat belajar investasi. Awalnya kecil, cuman ratusan ribu. Tapi tiap bulan, duitnya pelan-pelan tumbuh. Di umur 35, tabungan Dimas jauh lebih banyak dari yang Pak Budi kumpulin seumur hidup. Padahal dua-duanya kerja keras. Tapi kerja keras doang nggak cukup. Karena kalau lo cuman kerja buat nyari duit, ya selamanya lo bakal kerja buat nyari duit. Tapi kalau lo ngerti cara bikin duit kerja buat lo, itu baru game changer. Dan kalau lo masih percaya mitos, kerja keras pasti bikin sukses. Selamat, lo udah masuk ke jebakan pertama yang nggak pernah dijelasin di sekolah. Lucu ya, dulu waktu masih kuliah atau baru kerja, lo bisa hidup dengan duit pas-pasan. Makan hemat, naik transportasi umum, baju juga nggak neko-neko. Tapi sekarang, tiap kali gaji naik, entah kenapa pengeluaran ikut naik juga. Dulu bisa makan pinggir jalan, sekarang harus restoran. Dulu HP seadanya, sekarang harus yang terbaru. Dulu naik motor santai, sekarang mulai kepikiran beli mobil. Kapan terakhir kali lo ngerasa cukup? Jawabannya, nggak pernah. Karena tanpa lo sadar, lo lagi main di dalam perangkap yang namanya lifestyle inflation. Duit lo bukan hilang, tapi lo sendiri yang ningkatin standar hidup lo tiap kali saldo rekening bertambah. Dan yang lebih serem lagi, sistem emang didesain biar lo nggak pernah puas. Lihat aja, setiap kali ada tren baru, ada aja alasan buat ngeluarin duit. Dulu HP model lama masih bisa dipakai, sekarang tiba-tiba semua orang butuh yang paling canggih. Dulu liburan santai aja ke tempat murah, sekarang kayaknya nggak keren. Kalau nggak staycation di hotel bintang 5, semuanya ini dirancang biar lo terus ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak bakal bikin lo puas. Pernah nggak lo ngerasa sebesar apapun gaji lo, tetap aja ngerasa kurang? Itu karena lo nggak butuh lebih banyak uang. Yang lo butuhin adalah cara biar nggak terjebak di pola yang bikin lo terus ngerasa kekurangan. Pernah dengar istilah the rich get richer, the poor get poorer? Kedengerannya kayak teori konspirasi, tapi kalau lo perhatiin, itu beneran kejadian. Coba lihat di sekeliling lo, orang-orang yang lahir di keluarga kaya, tumbuh dengan fasilitas, akses, dan peluang yang bikin mereka makin sukses. Sementara orang yang lahir di keluarga pas-pasan, harus kerja keras dulu, nabung bertahun-tahun, dan tetap aja nggak bisa nyusul mereka yang dari lahir udah di posisi start yang lebih enak. Tapi masalahnya, ini bukan cuma soal privilege. Karena kalau lo perhatiin baik-baik, ada pola yang bikin orang kaya bisa terus kaya, sementara orang miskin kejebak di siklus yang sama. Dan itu semua balik lagi ke satu hal, cara mereka memperlakukan uang. Orang miskin kalau dapat duit, biasanya langsung mikir, bisa dipakai buat beli apa. Orang kaya kalau dapat duit, mereka mikir, bisa diputar kemana biar balik lebih banyak. Makanya, duit yang masuk ke orang kaya nggak cuma berhenti di rekening. Duit mereka dipakai buat beli aset, investasi, bisnis, dan semua hal yang bikin mereka makin kaya. Sementara orang yang nggak ngerti cara mainnya, gaji naik, gaya hidup ikut naik, dapat bonus, langsung upgrade HP, duit tabungan dikit-dikit kepake buat keinginan yang sebenarnya bisa ditunda. Dan akhirnya,
siklusnya terus berulang. Banyak orang yang ngeluh soal kesenjangan ekonomi, soal susahnya naik kelas finansial, tapi nggak sadar kalau pola keuangan mereka sendiri yang bikin mereka nggak pernah maju. Karena kenyataannya, duit bukan cuma masalah berapa banyak yang lu hasilin, tapi tentang gimana cara lu menggunainnya. Oke, lo udah ngerti perangkapnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar lo nggak jadi korban? Karena kalau lo cuma ngeh tapi nggak ngapa-ngapain, ya lo tetap bakal kejebak. Kabar baiknya, ada cara buat keluar dari sistem ini. Tapi bukan dengan kerja lebih keras, bukan juga dengan nunggu hoki, tapi dengan mengubah cara lo ngeliat dan menggunakan uang. Karena uang bukan sesuatu yang harus lo kejar. Uang itu alat buat beli kebebasan, buat naikin kualitas hidup, buat nolong keluarga, buat ngejar apa yang beneran penting buat lo. Tapi kalau lo terus-terusan mikir, gua harus dapat lebih banyak uang tanpa ngerti cara mainnya, ya selamanya lo bakal jadi budak duit. Jadi mulai sekarang, ubah cara mikir lo. Jangan fokus gimana caranya dapat lebih banyak uang, tapi fokus ke gimana caranya uang gue bisa kerja buat gue. Lo nggak butuh teori ribet buat mulai. Lo cuma butuh ngubah kebiasaan kecil yang bikin perbedaan gede dalam jangka panjang. Catat semua pengeluaran. Serius, lo nggak bakal bisa ngatur duit kalau lo nggak tahu kemana duit lo hilang tiap bulan. Mulai dari yang kecil. Download aplikasi catatan keuangan atau pakai Google Sheets. Tiap kali lo ngeluarin duit, tulis, bahkan yang receh. Lo bakal kaget sendiri ngelihat berapa banyak yang bocor ke hal nggak penting. Bikin uang diam, jadi uang kerja. Kalau lo cuma nyimpen duit di tabungan, lo rugi. Lo harus bikin duit lo kerja buat lo. Mulai dari investasi kecil, reksadana, saham, atau bahkan belajar bisnis kecil-kecilan. Banyak orang mikir investasi itu buat orang kaya. Padahal orang kaya jadi kaya karena mereka investasi dari awal. Batasin gaji naik, gaya hidup naik. Next time lo dapat kenaikan gaji atau bonus, jangan langsung kepikiran upgrade HP atau beli barang baru. Coba pikir, kalau gue tetap hidup dengan gaya hidup yang sama, duit ini bisa gue pakai buat apa yang lebih penting. Karena kalau lo nggak ngerem dari sekarang, gaji lo boleh naik, tapi hidup lo bakal tetap boncos. Lo nggak butuh uang lebih banyak buat jadi bebas finansial. Lo cuma butuh cara baru buat menggunakan uang yang lo punya sekarang. Dan kalau lo beneran mau keluar dari sistem ini, lo harus mulai dari sekarang. Oke, kita udah ngebahas banyak hal. Dari kenapa sekolah nggak ngajarin ilmu duit, kenapa makin gede gaji, malah makin boros, sampai gimana cara orang kaya mainin sistem. Dan kesimpulannya, bukan soal seberapa besar uang yang lo punya, tapi gimana cara lo ngegunainnya. Kalau lo tetap pakai mindset lama, kerja, dapat gaji, habis buat gaya hidup, ulang dari awal, ya selamanya lo bakal stuck di siklus yang sama. Tapi kalau lo mulai mikir, gimana caranya uang gue bisa kerja buat gue? Disitulah gamenya berubah. So, sekarang pertanyaannya, lo mau tetap kejebak di sistem ini? Atau lo mau mulai main dengan cara yang lebih pinter? Kalau lo punya insight, pengalaman, atau bahkan pertanyaan soal uang yang nggak pernah diajarin di sekolah, komen di bawah. Gue bakal baca dan mungkin kita bakal bahas di video berikutnya. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar tentang ilmu duit yang selama ini nggak pernah diajarin. See you di video selanjutnya.